Taras. Ini adalah si monyet dan si kura-kura. Mereka berdua adalah sahabat karib. Di mana ada kura-kura, di situ ada monyet. Di mana ada monyet, di situ ada kura-kura. Mereka selalu berjalan bersama kemanapun. Oke. Pada suatu hari mereka sedang berjalan-jalan piknik ke pantai. Dan tiba-tiba mereka memandang ke arah tepian pantai. Ada sebuah pohon pisang yang sedang hanyut di air dekat pantai. Si monyet berkata, "Kura-kura." Bukan, salah. Kura-kura. Kura-kura. Itu ada pohon pisang lewat. Iya, pohon pisang. Ayo kita ambil. Kita bawa ke pantai. Oke. Lalu mereka pun berenang dan membawa pohon pisang itu ke daratan, ke pantai. Setelah sampai di pantai, mereka jadi bingung. Mau diapain pohon pisang ini? Lalu si kura-kura punya ide. Nyet, gimana kalau kita potong dua dan kita bisa menanamnya? Satu bagian kamu, satu bagian aku. Lalu monyet berkata, menyahut, aku setuju. Oke, tapi aku milih yang ada daunnya, kau yang di bawah. Kenapa jadi monyetnya begitu ngomongnya? Karena dia berpikir kalau buah pisang itu kan buahnya di atas dekat daun, bukan di akar. Nah, makanya dia langsung memilih bagian yang ada daunnya. Oke, silakan. Lalu mereka pun memotong pohon pisang itu jadi dua. Monyet membawa bagiannya dan menyeretnya ke ladangnya. Begitu juga si kura-kura pun menyeret bagiannya dan membawanya ke ladangnya juga. Si monyet menanam punyanya dan si kura-kura pun menanam bagiannya. Setelah setahun kemudian, mereka pun kembali ke ladang masing-masing. Dan apa yang terjadi? Ternyata bagian monyet yang dia tanam di ladangnya mengering dan mati. Sedangkan punya kura-kura tumbuh subur. Kalian pasti bertanya kenapa bisa begitu? Karena punya monyet tidak ada akarnya, makanya gimana bisa tumbuh. Si monyet pun bersedih, ternyata aku salah memilih bagian yang tidak akan bisa tumbuh. Kita lihat mimik si monyetnya. Aku menyesal memilih yang di sini, milih bagian ini. Dan kita lihat si kura-kura. Sebelumnya senang sih dia, buahnya besar-besar, udah matang, aku senang. Tapi tiba-tiba dia sedih. Kenapa jadi dia sedih?
Dia berpikir, iya sih, pisangnya sudah berbuah banyak, sudah berbuah lebat, tapi gimana aku panennya? Aku kan gak bisa naik. Lalu dia mencoba naik, serut ke bawah lagi meluncur, naik lagi, serut ke bawah lagi meluncur. Ternyata tidak bisa. Oh, si kura-kura jadi sedih. Gimana caranya? Jadi dia berpikiran, oh oke, monyet sahabatku kan, dia kan pandai memanjat, dia kan ahlinya memanjat. Aku mau ke rumahnya, aku mau minta tolong sama dia aja. Lalu si kura-kura pun pergi ke rumah si monyet. Dan mereka pun ke ladangnya si kura-kura, dan di sana mereka, si monyet setuju untuk naik, dan si kura-kura berkata, "Nyet, kalau buahnya sudah kita panen semua, nanti bagianmu setengah, bagianku setengah ya. Karena itu untukmu yang memanjat." Oke, aku setuju. Tetapi di dalam benak si monyet, dia sudah ada niat jahat. Lalu si monyet pun mulai memanjat. Karena dia ahlinya, dia cepat sekali ke atas, memanjat dengan senang hati karena sudah ada niat jahat di otaknya. Tapi si kura-kura bukanlah si kura-kura yang tidak tahu apa-apa. Dia kan sudah bersahabat lama dengan si monyet itu. Dan dia tahu sifat dan watak si monyet itu. Makanya dia mengasihkan keranjang yang bolong bawahnya. Begitu. Karena dia tahu apa yang akan terjadi sesudahnya. Bisa memprediksi gitu. Lalu si monyet yang tidak sadar keranjangnya sudah bolong, dia panen, dia potong, dia masukkan ke keranjang semua pisang-pisangnya, cemplang-cemplung jatuh. Dia tidak sadar karena dengan semangatnya dia tidak menyadari kalau pisang-pisangnya semua jatuh ke bawah karena keranjang yang bolong itu. Setelah dia merasa sudah penuh keranjangnya dan sudah panen semua, lalu dia lari. Dia lari bergegas, dia lari kencang sekali. Begitulah si monyet. Dia merasa unggul, dia merasa menang. Akhirnya aku juga yang menguasai semuanya. Tidak apa-apa, aku menanam yang mati, tapi aku yang memakan semua pisangnya. Dasar kura-kura. Tetapi pas hampir di jalan, pas hampir dekat rumahnya, si monyet baru sadar, mana pisangnya? Ternyata dia baru sadar kalau keranjangnya bolong. Ternyata si kura-kura lebih pintar dari aku. Aku menyesal. Seandainya aku tidak berpikiran jahat, aku akan mendapat setengahnya, dan sekarang aku bisa menikmatinya. Si monyet bersedih dan ngedumel dan menyesal dan sebagainya berkecamuk di otaknya. Sedangkan apa yang terjadi dengan si kura-kura? Si kura-kura bernyanyi tralala trilili sambil menikmati pisangnya. Manis sekali pisang ini. Siapa yang mau? Kalian para pemirsa.
Abis ini aku akan bikin goreng pisang, ya kolak pisang. Mungkin para subscriber akan datang dan bertamu ke rumahku. Tralala, trilili, tralala, si kura-kura pun bersenang-senang. Makanya apa itu hikmah dari semuanya, apa yang bisa kita petik pelajaran adalah jangan serakah, jangan serakah. Serakah itu tidak baik karena merusak jiwa. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan jumpa lagi nanti dengan cerita yang lainnya dan di masa yang akan datang. Oke, bye-bye. Selamat merenung. Oke, ketemu lagi nanti. Ciao, ciao.